Iya, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Randy Wijaya, adalah equity analyst dari Panin Sekuritas. Ya, selamat pagi Mas Randy. Ya, selamat pagi Mas Fas. Ya, terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan. Kita akan langsung saja menganalisis dari pergerakan bursa global yang sudah disampaikan begitu. Wall Street akhirnya juga mengalami tekanan karena sikap dovish yang diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat ya, the Federal Reserve. Sementara pasar Eropa akhirnya juga ikut bergerak mix, kemudian Asia, sementara indeks harga saham gabungan baru naik tipis saja begitu. Bagaimana nih analisis Anda untuk pergerakan global dan juga mungkin sentimennya buat di dalam negeri? Ya, kalau kita lihat sih sebenarnya untuk dari sentimen global positif ya dengan keputusan The Fed untuk tetap memberikan kebijakan moneter yang akomodatif untuk mensupport pertumbuhan ekonomi. Memang kalau kita lihat The Fed itu memang dalam stance yang masih akan terus mempertahankan kebijakan moneter yang relatif longgar untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih kencang dulu ke depannya gitu. Jadi ini yang kita lihat akan sangat suportif juga untuk market kita Indonesia, karena tentunya likuiditas yang ditingkatkan dari pasar luar negeri ini bisa juga akan mendorong aksi beli dari investor asing yang mungkin bisa dibilang saat ini masih ragu-ragu gitu ya, karena memang ada beberapa kasus sentimen negatif dari kasus COVID-19 di India juga. Betul. Jadi kekhawatiran global saat ini apa yang sedang dicermati begitu oleh investor begitu? Anda melihat apakah penambahan dari kasus-kasus positif yang bisa dikatakan adanya tsunami COVID-19 di India, kemudian sejumlah negara di Eropa pun bisa dikatakan sebenarnya mengalami lonjakan juga ini, Mas Randy? Iya, kalau kita lihat memang tentunya yang masih menjadi kekhawatiran adalah dari kenaikan kasus yang signifikan sekali untuk di India gitu ya. Karena kalau kita lihat di Eropa mungkin memang terjadi peningkatan, namun bisa dibilang peningkatannya tidak sesignifikan itu gitu. Jadi masih cenderung lebih terkendali. Terus juga kita lihat untuk beberapa negara di Eropa, kayak misalkan kita ambil contoh di UK, di Inggris, kita lihat kan juga sudah vaksinasi sudah lebih masif dibandingkan dengan total populasinya, sehingga mereka sudah bisa mencapai herd immunity lebih cepat juga. Tentunya ini juga akan turut memperbaiki ekonomi di wilayah Eropa gitu. Jadi makanya kita lihat sentimennya masih akan cukup berat di India, dan ini juga akan turut memberikan tekanan juga ke pasar domestik. Nah, bagaimana dengan langkah Bank Sentral Amerika Serikat yang tetap mempertahankan tren suku bunga rendahnya? Akankah ini juga menguntungkan bagi pasar modal Indonesia begitu? Dalam artian di sana tentu dengan imbal hasil yang kecil dibandingkan dengan pasar modal Indonesia, mereka memilih tetap bertahan di Bursa Efek Indonesia misalnya. Ya, kalau kita lihat memang betul sebenarnya kebijakan ini bisa dibilang akan lebih akomodatif juga ya buat pasar Indonesia gitu, karena ini mengindikasikan bahwa The Fed masih akan mungkin dalam tanda petik memberikan tambahan likuiditas gitu ya untuk pasar gitu, dan ini juga harusnya bisa akan mendorong money inflow untuk capital market di domestik gitu. Namun memang tentunya investor asing ini masih cenderung berhati-hati gitu, meskipun likuiditas mungkin lebih melimpah, cuman mereka akan lebih selektif untuk masuk ke negara-negara tertentu gitu, karena untuk Indonesia kan masih termasuk kategori yang negara berkembang gitu, dan mungkin sangat berdekatan dengan India juga. Jadi kekhawatiran terhadap penyebaran virus COVID-19 dari India juga masih cukup tinggi di kalangan investor. Lantas Anda melihat bagaimana dengan peluang indeks harga saham gabungan pada hari ini? Nanti apakah opening masih akan melanjutkan rebound yang terjadi kemarin begitu? Atau tekanan jual masih terus mewarnai? Kalau kita lihat sih mungkin hari ini ada ruang untuk menguat terbatas gitu ya, didorong dari kebijakan The Fed juga yang tetap mempertahankan kebijakan moneter yang longgar. Ini harusnya akan suportif juga untuk mendorong atau memberikan insentif bagi investor untuk kembali masuk ke pasar saham seperti itu. Oh iya, range pergerakan dari indeks harga saham gabungan menurut Panin Sekuritas akan berada di level berapa saja? Ya, kalau kita lihat mungkin untuk hari ini range-nya akan berada di kisaran 5.950 sampai dengan 6.100 gitu ya. Karena memang kita lihat ruang penguatan harusnya cukup lebih besar untuk dengan hari ini, didorong juga dari sentimen positif mungkin dari aset-aset lainnya yang saat ini juga returnnya mulai agak sedikit cenderung melemah seperti itu. Baik, kita akan sampaikan sentimen di dalam negeri, di mana kita tahu Presiden Joko Widodo kemarin sudah melantik ya beberapa pejabat negara, bahkan adanya pembentukan kementerian baru. Kita akan sampaikan dulu informasinya, Mas Randy.
Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang merupakan pengembangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Baik, kalau misalnya kita cermati dengan kondisi seperti saat ini, Presiden sudah melantik adanya kementerian baru, akankah ini memberikan angin segar juga nih bagi pelaku usaha, khususnya investor dan juga secara umum adalah dunia investasi di Indonesia? Oke, terkait dengan mungkin pelantikan Menteri baru reshuffle dari kabinet, sebenarnya kita lihat ini akan cukup positif gitu ya untuk mendorong pertumbuhan investasi di dalam negeri. Terutama memang kalau kita lihat kan untuk mendorong perekonomian ini selain dari konsumsi masyarakat, tentunya kita perlu investasi pada real sektor juga seperti itu. Jadi dengan konsumsi masyarakat yang mungkin bisa dibilang masih cenderung lemah karena sangat bergantung sekali dengan tingkat mobilitas masyarakat, mungkin salah satu yang bisa didorong adalah investasi dari luar negeri dan mungkin dengan pelantikan Pak Bahlil Lahadalia ini juga akan sangat positif gitu karena terbukti kinerjanya berhasil meningkatkan pemasukan investasi ke dalam negeri ke real sektor khususnya. Betul. Nah, ini akankah bisa memberikan sentimen juga untuk emiten-emiten di pasar modal? Mengingat juga kita tahu emiten-emiten yang akan diuntungkan dengan beragam kebijakan investasi pun pasti akan memiliki kinerja yang terangkat juga begitu, Mas Reni. Ya, kalau kita lihat mungkin untuk dampak ke kinerjanya, tentunya mungkin masih akan membutuhkan sedikit waktu gitu ya, karena tentunya kan untuk investasi-investasi ini biasanya lebih sifatnya jangka panjang. Gitu. Jadi mungkin kita tidak akan melihat dampaknya langsung immediately dalam jangka waktu pendek, cuman going forward kita bisa berekspektasi bahwa kinerja emiten-emiten di bursa kita ini bisa akan bertumbuh jauh lebih baik lagi seiring dengan investasi yang masuk. Oke, kalau kita bicara mengenai sektor, sektor apa saja yang akan diuntungkan dengan kemudahan-kemudahan investasi yang akan diberikan oleh pemerintah? Oke, mungkin yang tentunya yang kita lihat untuk jangka panjang yang masih akan cukup patut kita pantau pergerakan ke depannya adalah hilirisasi pengembangan untuk industri nikel gitu ya. Di mana memang untuk yang mobil listrik dan lain sebagainya pemerintah ini masih sangat amat membuka pintu agar investor asing juga mau masuk dan berinvestasi di Indonesia gitu karena memang kita tentunya nggak bisa semuanya mengupayakan 100% dari dalam negeri, cuman kita juga butuh kolaborasi transfer teknologi dari negara-negara yang sudah lebih maju juga. Jadi kalau nantinya investasi meningkat, kita lihat itu salah satu sektor yang bisa menjadi unggulan. Baik, kita akan dengarkan